Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario hidup setiap orang berbeda, semua manusia diciptakan dengan nutrisinya sendiri, semua manusia diciptakan dengan caranya sendiri, dan semua manusia juga diciptakan dengan masalahnya sendiri. Ada orang yang bekerja dengan penghasilan besar, tetapi jauh dari istri dan anak-anaknya. Ada orang yang bekerja dekat dengan keluarganya, tetapi berpenghasilan pas-pasan. Ada orang yang karirnya cemerlang, gajinya sekelas, tapi upahnya digunakan untuk melunasi hutang orang tuanya. Ada orang dengan penghasilan yang sangat biasa-biasa saja, tetapi orang tuanya tidak memiliki hutang. Ada orang yang keluarganya kecil, tapi punya banyak anak. Ada orang dengan rumah yang sangat besar, tetapi Tuhan tidak mengizinkan mereka memiliki anak. Ada orang yang karir cemerlang, tapi masih jomblo. Ada orang yang sudah menikah, tapi karir memudar. Tahukah Anda, mengapa hidup kita terkadang tidak bahagia? Karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita selalu membandingkan apa yang tidak kita miliki dengan apa yang mereka miliki. Nah, kalau selalu membanding-bandingkan, tidak akan ada habisnya. Setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing dalam hidup. Jalan kita sebenarnya semua terjal. Yang membedakan adalah hanya jenis bebatuannya. Masalah kita juga sangat sulit, yang membedakan hanya jenis masalahnya. Terkadang, kita lupa mensyukuri apa yang kita miliki. Kita melupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang, hidup tidak hanya memberi kita uang, tetapi juga tubuh yang sehat, anak-anak yang soleh, pasangan yang setia, lingkungan kerja yang aman, pekerjaan yang nyaman, tetangga yang ramah, dan banyak lagi bentuk nutrisi, yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan berpikir Tuhan tidak adil, jangan selalu berpikir hidup orang lain lebih baik dari kita sendiri. Jangan pernah membandingkan postingan bahagia seseorang di media sosial, dengan 24 jam hidup kita saat itu. Tidak adil bagi kita, untuk mengeluh tentang pekerjaan kita. Bagi para pengangguran, pekerjaan kita adalah impian mereka, karena kita selalu mengeluh tentang anak-anak kita yang berisik dan susah diatur. Tapi bayi kita yang berisik adalah impian setiap wanita yang ditakdirkan untuk tidak memiliki anak. Mengapa kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki saat ini? Mengapa kita begitu sibuk melihat kebahagiaan orang lain? Mengapa kita tidak mencoba membuat diri kita bahagia? Mengapa kita begitu sibuk memperhatikan makanan orang lain, dibandingkan dengan makanan di sekitar kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita tidak pernah mensyukurinya? Apa yang membuat kita mengeluh? Bisakah mengeluh mengubah situasi kita? Misalkan kita melalui masa yang sulit, kita berada dalam fase yang sangat menyakitkan dalam hidup ini sekarang, tetapi bukankah Tuhan selalu memberi kita masalah dengan solusi? Jangan menangisi keluhan dan masalah ini, tugas kita adalah mencari jalan keluar dan solusinya. Kita selalu mengeluh dan lupa untuk bersyukur, karena syarat untuk menemukan jalan keluarnya adalah dengan berpikir jernih. Berpikir jernih hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang bersyukur dan ikhlas. Memang terkadang apa yang terjadi susah kita mengerti, tapi sebenarnya kalau Tuhan menciptakan kesedihan, Tuhan juga pasti menciptakan kebahagiaan. Karena sedih dan bahagia itu selalu beriringan. Tuhan pasti sayang dengan kita, kita saja yang kurang bersyukur. Tuhan itu selalu menjaga kita, tapi kita saja yang tidak tahu diri, tidak peduli seberapa buruk perjalanan hidup yang sedang dialami sekarang. Saat kamu bangun pagi esok, ucapkanlah rasa syukur Alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesempatan untuk melihat mentari pagi. Tidak ada penderitaan yang abadi, begitu juga dengan kebahagiaan, kecuali bagi orang-orang yang pandai bersyukur.
Bersyukur itu jauh lebih mulia daripada selalu mengeluh dan mengutuk keadaan, karena dengan selalu bersyukur kita bisa membebaskan diri kita dari rasa cemas dan rasa bersalah. Nikmati semuanya yang kamu miliki saat ini. Jika sedih jangan terlalu jatuh, jika senang jangan terlalu terlena. Sertakanlah selalu rasa syukur dalam setiap hidup yang kita miliki, bahkan walaupun cuma sendal jepit yang Anda pakai sekarang. Bersyukurlah, karena sendal jepitmu itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak punya kaki. Ada pepatah Jawa mengatakan, sejatine urip kui mung sawang sinawang. Terkadang kita melihat hidup orang lain itu jauh lebih enak daripada kita, tapi mungkin saja dia lebih susah, tapi dia tidak pernah mengeluh hakikat hidup ini. Bersyukurlah dengan nikmat dan karunia hari ini, tersenyumlah dan lanjutkan perjuanganmu. Terima kasih.